أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh arsalahu kaffatan ilan nas basyira wa nazira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Fassalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sudah lama kita mengetahui bahwa langit itu 7. Langit itu 7 sudah disebut sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dalam surat Nuh dalam Al-Quran, Nabi Nuh mengatakan, "Apa tidak engkau lihat bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat?" Di dalam surat Mulk ayat 3 dikatakan, "Dia yang menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat." Sebenarnya langit 7 itu adalah sebuah pelajaran matematika yang mengatakan kepada kita ada lingkaran yang jari-jarinya 7. Lingkaran yang jari-jarinya 7 ini kelilingnya adalah 44. Kalau lingkaran yang kelilingnya 44 ini kita bikin bentuk petanya, maka dia menjadi bujur sangkar yang sisinya 11. Jadi itulah fenomena langit 7 dalam bentuk petak dalam 2 dimensi. 3 dimensinya adalah balok 11 kali 11 kali 11 yang jumlah baloknya adalah 1331. Fenomena dari 11 ke 7 itu akan membuka rahasia fenomena arsnya atas air, seperti disebut pada surat ke-11 ayat 7. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan adalah arsnya atas air. Dan keliling 44 ini adalah kode dari surat Asab atau surat Kabut. Surat Ad-Dukhan itu surat ke-44. Di dalam Al-Quran surat ke-21 ayat 30 dikatakan, "Apa tidak orang kafir melihat bahwa langit dan bumi itu dulunya satu kesatuan yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya." Kalau satu kesatuan yang padu, yang terdiri dari 1331 balok itu kita pisahkan, maka ia akan terpisah menjadi 2 bagian. 285 dan 1046. 1046 ini diidentifikasi sebagai kode dari Alif Lam Mim dalam daftar 6 surat yang dibuka dengan Alif Lam Mim. Jadi 1046 ini adalah himpunan Alif Lam Mim. Jika satu balok padanya diletakkan di atas piramida 286 ini, pastilah yang satu itu adalah Alif Lam Mim. Sisanya di atas adalah 1045, 1045. Dan ini adalah kode dari sudut air 104,5 derajat. Itu sebab lanjutan dari ayat itu mengatakan, "Dan dari air kami jadikan tiap sesuatu yang hidup." Dan bentuk payung ini
disebut pada ayat selanjutnya, dan kami telah menjadikan langit payung yang terpelihara, dan mereka dari ayat-ayatnya berpaling. Itulah balok alam semesta yang merupakan model dari satu kesatuan yang padu. Di tengah-tengah balok alam semesta itu ada satu balok yang disebut Suduril Alamin. Di dalam Al-Quran surah 29 ayat 10 dikatakan, bukankah Allah lebih mengetahui karakter apa-apa yang ada dalam Suduril Alamin? Di dalamnya ada piramida 286. Dengan balok paling atas adalah Suduril Alamin. Piramida 286 ini dibangun oleh balok-balok yang jumlahnya 286. Piramida 286 itu adalah duplikat bentuk balok dari surat Al-Baqarah yang ayatnya 286 dan ayat satunya adalah Alif Lam Mim. Kalau sebuah balok mewakili Alif Lam Mim, maka diagonal ruangnya adalah Lam Mim. Ini adalah kemajuan setapak dalam memahami Alif Lam Mim. Alif Lam Mim diwakilkan kepada sebuah balok. Kita sebut balok Alif Lam Mim. Jika satu balok dari balok alam semesta itu diletakkan di bumi, kita jadi mengerti sekarang mengapa Ka'bah dikatakan diletakkan dengan istilah wudi'a. Kata letakkan itu dikamuskan pada surat keempat ayat 102 yang mengatur tata cara menjaga pos keamanan. Jika balok 11 kali 11 kali 11 kurang 1 itu terbuat dari batu dan kita memahatnya untuk menjadi piramida 286, kita dapat melakukannya. Tetapi apakah Anda mengerti bahwa balok bongkaran, yaitu sisa daripada pemahatan tadi, kalau kita susun, dia akan merupakan alas dari piramida 286. Sehingga sekarang kita memerlukan orang untuk memindahkan piramida 286 kepada alasnya. Dan itu adalah terjadi dalam kisah Nabi Sulaiman memindahkan ars Saba. Maka terjadilah piramida 19. Perumpamaan orang-orang yang dibebani Taurat, kemudian mereka belum memikulnya, seperti perumpamaan
keledai yang memikul barang. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu, disediakan kebaikan dan tambahan, serta muka-muka mereka tiada tertutup dengan kehitaman dan tidak kehinaan. Mereka itulah ahli surga yang mereka akan kekal padanya. Barakallah bagi mereka yang mendorong gerobak.